Bila menengok catatan sejarah, disebutkan bahwa Majapahit pernah menjadi imperium di Nusantara. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Nagara Kertagama, meski hanya berdiri sekitar 200 tahun, kekuasaan Majapahit membentang dari wilayah paling barat Pulau Sumatera hingga Maluku di bagian timur. Tome Pires dalam Suma Oriental pada abad ke-15 pun menulis, di masa itu, negeri Jawa, sangat berkuasa karena kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya, juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh. Tetapi, catatan-catatan sejarah tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, apa saja artefak peninggalan Majapahit yang mendukung ia bisa disebut kemaharajaan? Di mana letak istana atau ibu kota Majapahit sebagai representasi kebesarannya? Penemuan situs Kumitir, terbilang fenomenal bahkan dianggap sebagai penemuan benda purbakala peninggalan Majapahit terbesar, pasca kolonial. Namun, arti pentingnya bukan sebatas luasnya yang mencapai 6 hektar. Lebih dari itu, Kumitir bisa menjadi petunjuk baru, dalam upaya penelusuran letak keraton dan ibu kota Majapahit. Di dalam Nagara Kertagama, Kumitir disebut sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan suci penharmaan berlatar agama Hindu dengan arca siwa yang indah. Ia adalah pendermaan Narasinghamurti yang meninggal setelah tahun 1268 Masehi. Nagara Kertagama memberikan keterangan bahwa bangunan suci tersebut dibangun oleh Brewengker yang sekaligus menjadi istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini kami berada di situs Kumitir, yaitu di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, tepat di sebelah timur, yaitu sebuah tembok yang pertama kali ditemukan oleh warga sekitar saat membuat batu bata merah, dan akhirnya dan kemudian dilaporkan oleh pihak BPJB Jatim, dan ada tindak lanjut yaitu ekskavasi pada di tembok sisi timur ini ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti ini bisa dilihat sebuah bangunan, sebuah tembok yang berada di area tempat ini atau area sisi timur dari situs Kumitir, yang dimana dugaan awal ini merupakan sebuah istana Brewengker atau tempat pendermaan dari Mahesa Cempaka, ya, jadi kakek dari pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Nah, tembok ini berdiri kokoh walaupun usianya sudah ratusan tahun, bahkan sudah ribuan tahun, karena memang situs ini merupakan situs purbakala yang terbesar di area Jatim, yaitu seluas 6 hektar ya, seluas 6 hektar. Seluas 6 hektar yang di pojok sini, pojok ini merupakan siku dari bangunan ini, Sobat Cakra Panorama. Bisa kita lihat ya, sebuah situs ini, situs purbakala yang ini hanya sebagian saja atau merupakan pojok dari situs ini, situs purbakala ini ya, atau pojok dari sebuah bangunan. Jadi ini adalah merupakan belakangnya dari situs Kumitir. Nah, di tengah sana itu adalah tengah-tengahnya ya dari situs Kumitir atau pusat dari situs ini, Sobat Cakra Panorama. Memang situs ini sempat beberapa kali diekskavasi oleh pihak BPJB Jatim, yang kemarin sempat difokuskan di bagian sisi barat, yaitu ekskavasi terakhir itu untuk membuka pintu gerbang dari, belum bisa juga disebut istana karena memang untuk penggalian keseluruhan dari situs ini belum selesai atau belum tuntas penuhnya, Sobat Cakra. Jadi belum tuntas sampai selesai. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Jadi situs purbakala ini
situs peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ini memanjang beberapa meter dari situs ini, dari utara ke selatan ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi ini adalah sebuah ornamen atau bentuk dari belakang dari situs ini, yaitu situs Purbakala ini bagian belakangnya ya. Karena memang ini luasnya 6 hektar ya. Jadi ini ke selatan sekitar 200 meter, ke barat sekitar 300 meter ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini masih jauh ke sana. Nanti saya akan drone untuk melihat keseluruhan dari bangunan ini atau situs ini, dari situs Gumitir ini, Sobat Cakra Panorama. Banyak versi sih sebenarnya. Nah, dugaan awal itu adalah tempat pendarmaan dari Mahesa Cempaka, tapi kemudian ada representasi lagi, yaitu istana dari Briwengker, tapi kemudian ada lagi belum bisa dipastikan ini bangunan apa karena memang belum digali sepenuhnya. Seperti itu, Sobat Cakra Panorama. Seperti ini ya, Sobat Cakra. Jadi ini luasnya sekitar 100 meter yang kelihatan di bagian sini ya. Nanti kita akan vlog ke seluruh area ini atau area dari situs Gumitir ini, Sobat Cakra Panorama, untuk melihat terus perkembangan dari situs Gumitir ini dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi biar tahu kondisi terkini dari situs Gumitir ini, karena memang situs ini memang jika digali sepenuhnya mungkin saja ini bisa terbesar di Indonesia juga ya, seluas 6 hektar. Jadi sangat menarik ya, Sobat Cakra, dari situs ini, situs Purbakala ini, karena memang seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi sangat luar biasa sekali ya situs ini, situs Purbakala ini ya. Wow, menakjubkan sekali. Jadi situs Gumitir ya. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu juga ditemukan di tengah-tengah atau di area situs ini. Itu ditemukan juga tengkorak ya, kalau nggak salah ini ya, tengkorak ditemukan di atas atau di tengah-tengah area itu. Jadi lokasinya titik utama itu berada di tengah-tengah situs yang sebelah makam ya, makam dari ini. Saya berada di situs Gumitir atau berada di pusat dari situs Gumitir yang luasnya ini mencapai sampai 6 hektar ya. Bayangkan ya, bangunan zaman dulu seluas 6 hektar. Jadi seberapa besarnya bangunan ini pada waktu itu, Sobat Cakra Panorama. Nah ini sebelum kita ke lokasi, kita ulas sedikit ya. Dari sini ada sumur kuno ya, sumur kuno yang masih terlihat beberapa meter di sini, yang terbuat dari jobong ya, jobong yang ditumpuk. Itu memang dulu memang ini sumur atau memang tempat WC umum ya, WC pada waktu itu ya. Jadi kurang tahu juga karena memang pada waktu itu juga memang kecanggihan ya. Jadi berpikirnya sudah maju pada zaman itu. Kita ke lokasi ya. Jadi di sini juga ada, ini adalah batu, salah satu batu yang pernah ditemukan pada waktu itu. Batu menyerupai
apa ya, jalatwara ya, jalatwara atau pintu air cuma unfinished ya, Sobat Cakra Panorama. Coba kita ulas ke tengah aja ya. Jadi di sini banyak batu bata merah yang berserakan di tempat ini. Batu bata kuno yang dulunya berada di areal tempat ini ya. Dulunya ini sempat ada penjarahan ya, besar-besaran pada waktu itu. Kurang tahu tahunnya kapan. Ke tengah-tengah ya. Jadi ini di ekskavasi tahap berapa ini ya kemarin ya. Ini yang fokus di tengah area ini, dikasih atap juga, dan sempat ditemukan juga tengkorak. Sobat Cakra Panorama, sempat temukan juga tengkorak. Nah ini adalah sebagian rusak ya, sebagian rusak tempat ini. Dan di tengah-tengah itu juga banyak batu boulder ya. Batu boulder itu batu-batu gunung ya. Nah ini masih menjadi tanda besar, apakah dulu ini memang kerusaknya ini akibat banjir bandang atau memang sengaja dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Nanti kita coba kupas hari ini ya Sobat Cakra. Kita coba naik ke atas. Nah, di sini batu bata merah besar, batu bata merah kuno. Nah, ini batu bata merah kuno yang ditumbuk di tempat ini ya, ditumbuk sedemikian rupa. Seperti ini ya Sobat Cakra Panorama. Nah ini adalah bagian dari situs ini yang sudah pecah ya. Ini kalau kita melihat pecahan-pecahan serpian ini itu akibat dipukul ya. Akibat dipukul atau kena benda tumpul ya. Jadi rusak seperti ini Sobat Cakra Panorama. Dan ini yang bisa dilihat ini adalah sebelah makam pas ya. Jadi sebelah makam dari situs ini, yaitu makam dari Dusun Bendo di tempat itu. Jadi sebelahnya pas ini, situs ini, seperti yang bisa kita lihat ya Sobat Cakra Panorama. Dari sini banyak boulder-boulder, batu-batu. Kalau kita melihat ini tumpukannya adalah rapi atau memang sengaja ditumpuk seperti ini. Nah, seperti itu dulu sempat ditemukan sini kerangka manusia di tempat ini, tepat di tengah-tengah sini Sobat Cakra Panorama. Dan ini adalah seperti bilik-bilik ya, bilik-bilik dari situs atau tempat kamar ya, atau Punggampa Majapahit pada waktu itu. Banyak versi sebenarnya sih yang menjelaskan tentang ini. Yang salah satunya adalah ini merupakan tempat pendarmaan dari Maesa Cempaka. Dan kedua ada juga versi bahwasanya ini adalah istana dari Bre Wengker, ya, istana Wengker. Tapi kemudian dari arkeolog senior dari BPJB Jatim atau sejarawan yaitu Bapak Ismail Lutfi dan Pak Said ya, beliau ngomong kalau belum dipastikan ini adalah bangunan apa ya, difungsikan sebagai apa dulunya, karena memang situs ini belum digali sepenuhnya atau belum digali keseluruhan dari mulai talut dari sisi utara dan sisi selatan ya Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti ini. Pak, boleh tanya-tanya sebentar? Ya. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Ya, saya Pak Ndon ini ya. Ini saya ya. Asli Traulan saya. asli. Ya penduduk wis Traulan ya, warga Raja, sini ya. Majapahit. Iya, Kota Raja. Menurut jenengan ini dulu seperti apa sih, Pak Don? Ya, kalau saya menyikapi ya
kemungkinan ini ya keputaran itu aja ya. Kalau kita ngomong ini ada banyak apa itu batu yang masuk di sini, kemungkinan ini juga ada letusan gunung ataupun banjir bandang ya. Soalnya tidak tertata ya, batu ini masuk, mungkin ada dulunya mungkin lubang, jadi dimasuki. Oh, jadi Apa? tanahnya mungkin lebih pendek gitu. Iya, Lebih lebih rendah, pendek, iya. lebih rendah. Ini tadi saya mutar-mutar ya, saya lihat ini ada banyak potongan batu-batu andesit ya. Oh iya, Iya, ini kan ndak sejajar, ndak rapi. Jadi mungkin ini terbawa arus ya ini. Kemungkinan ini sangat luar biasa memang di sini. Ya, apalagi Kalau yang diceritakan? menurut Pak Andon sendiri pada saat ekskavasi Pak Andon ke sini ya? Ya, saya Tahu ke sini. Ya, saya ke sini. Saya melihat prosesi apa itu ekskavasi ya. Hanya saya melihat dari jauh saja. pernah ditemukan kerangka mayat Iya, manusia iya. itu seperti apa Pak Andon? Ya cuma apa ya kerangka manusia Tapi gitu memang saja anu ya, memang. istilahnya itu orang Majapahit atau sesudahnya menurut Kalau saya sendiri menyikapi pribadi ya ini mungkin zaman bukan orang Majapahit. bukan ya, Ini bukan orang Majapahit ya, Belanda cuma atau mungkin dari orang-orang bahasa kuno Belanda atau apa orang istilahnya ritual di sini dulunya mungkin saya sikapi. Kalau memang kita orang Majapahit kan dari cerita masyarakat sudah banyak yang tahu kalau memang di orang-orang Majapahit itu orang-orang Hindu ataupun Buddha yang dibakar ya istilahnya dikremasi seperti itu ya. oh iya, berarti itu bukan dari Majapahit ya. Kalau Majapahit jelasnya tidak dikubur ya. Iya, enggak dikubur. Enggak dikubur. Itu untuk saya yang menyikapi saja ya. Ini. Padahal ini sebenarnya sangat luas sekali ya ini ya. Mungkin 1 hektar, 3 hektar, 4 hektar masih lebih ya. Melihat dari ujung timur sampai ujung utara sampai selatan sampai barat itu masih titik temu belum Masih ditemukan, pinggirnya saja masih itu ya, pinggir-pinggirnya saja ini ya. istilahnya bentengnya, Iya, pagar bentengnya. iya. Makanya untuk bagi-bagi itu bersemuanya itu ya harusnya lebih mendokumentasi lah ini ya, untuk agar biar masyarakat ya anak cucu kita biar tahu oh ini tempat apa, oh berarti dulunya ada kerjaan yang besar di sini itu ya. Ada yang perlu disampaikan Pak Don untuk generasi saat ini? Ya kalau mudah-mudahan anak-anak ya cucu-cucu kita yang lainnya itu masih peduli sama apa sejarah ya, itu hanya itu saja ya. Jadi ini bukan tempat untuk sakral atau apa, itu bukan. Tidak perlu ditakuti ya. Tidak perlu ditakuti ya, tidak perlu ditakuti karena ini sejarah ya. Bukti adanya dulu ada masa-masa kerajaan besar yang ada di wilayah sini ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Anton. Sedikit informasi yang diberikan kepada kita. Ya, silakan dilanjutkan Pak Anton. Ya, oke.